Halo Sobat After Rest, balik lagi bersama Sadrina Evanalia dan juga Albi Tama yang bakal ngebahas seputar Halo. MotoGP, itu MotoGP, meskipun MotoGP-nya lagi libur sendiri. Tapi sebelum kita ngebahas bersama dengan Albi, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel gue Sadrina Evanalia untuk menonton podcast After Rest. Nah, kali ini udah ada Albi, kita langsung aja, Bi. Informasi yang memang lagi hits banget gitu ya soal KTM. Ada apa sih sama KTM ini, kemudian juga dampaknya gitu ya sama MotoGP, apakah nanti 2025 atau 2026 dan juga kedepannya seperti apa, Bi? Kalau dari Albi gimana? Ada apa sih sama KTM? Nah, ini dia nih. Setelah musim balap MotoGP ini berakhir, terus kita juga kemarin disajin sama aksi-aksi para pembalap dengan tim barunya, dengan motor barunya. Tapi belakangan ada informasi yang kurang menyenangkan kayaknya ya buat kita dengar sama-sama sebagai penggemar ataupun penikmat MotoGP nih, Drin. Dimana di akhir November kemarin, tepatnya sih awal mula cerita ini mulai berhembus, itu dimana KTM menyatakan diri mengalami kebangkrutan. Ini sedih banget ya, dan ini bikin kita tuh jadi bertanya-tanya dan juga cemas apakah nasib daripada KTM dan juga tim satelitnya nanti yaitu Tech3 di tahun 2025 ataukah di tahun-tahun selanjutnya jadi tanda tanya nih, apakah mereka bisa berlanjut dengan situasi kebangkrutan yang sedang melanda perusahaan mereka khususnya dari sektor finansial atau seperti apa. Nah, ini Drin, informasinya memang KTM ini mengalami kebangkrutan dan ternyata punya hutang sampai 3 juta euro ya kalau nggak salah, antara 2,9 juta euro atau 3 juta euro kita bulatkan, dan itu kalau dirupiahkan sekitar 50,22 triliun rupiah untuk kurs rupiah terhadap kurs euro terhadap rupiah di minggu-minggu ini. Nah, terus apa sih sebenarnya yang jadi penyebab kebangkrutannya KTM gitu? Dan kira-kira kedepannya KTM akan seperti apa? Gue jelasin dulu nih, karena kan ada beberapa hal yang memang sudah disampaikan secara langsung sama Stefan Bierer selaku CEO dari KTM dan juga Pete Bierer selaku Direktur Motorsport dari KTM sendiri yang memang secara langsung menaungi bidang balap MotoGP dan juga beberapa bidang balap lain yang di bawah KTM sendiri nih, Drin. Yang pertama ada penurunan permintaan pasar khususnya di Eropa nih, di mana yang menjadi market terbesar KTM. Angka penjualan sepeda motor dari KTM sendiri itu agak menurun. Ini terjadi karena memang daya beli masyarakat yang lagi lemah banget di Eropa sana. Karena di beberapa negara target marketnya daripada KTM kayak Austria, Jerman itu benar-benar lagi ngalamin krisis, Trin. Jadi daya beli masyarakat ini terpengaruh sehingga masyarakat mau tidak mau menunda dulu untuk membeli sepeda motor, dan harga-harga motor KTM sebenarnya di sana tuh nggak terlalu mahal, tapi tetap KTM itu kan menghadirkan high performance motorcycle, benar-benar motor sport yang buat hobi ataupun buat touring jarak jauh. Nah, masyarakat itu sementara waktu menunda pembelian itu sehingga banyak banget sisa-sisa motor yang udah diproduksi sama KTM ini nggak laku. Totalnya nggak tanggung-tanggung, ini sampai 130.000 unit. Yang mana itu adalah angka yang cukup banyak buat pabrikan motor yang memang targetnya segmented gitu. Kalau misalnya kita lihat kan Honda, Suzuki ataupun Yamaha di Asia Tenggara nih misalnya, itu kan perputaran transaksi dan juga perputaran produksinya tuh kan jalan terus ya. Walaupun memang masyarakat Indonesia itu contohnya mengalami penurunan daya beli, tapi kita tuh tetap aja beli sepeda motor sebagai salah satu moda transportasi yang memang dibutuhkan. Sedangkan kalau di Eropa itu beli motor ya sekedar hobi, karena transportasi yang paling masif di sana transportasi umum ataupun kendaraan roda 4 gitu. Nah, ini yang bikin salah satu penyebab kenapa KTM ini mengalami kebangkrutan. Terus juga beban hutangnya itu kan gede banget, tadi mencapai 50,22 triliun rupiah, sekitar 3 juta euro, di mana utang-utang ini tuh mayoritas didapetin dari bank-bank yang ada di Eropa sana, baik dari Jerman, Austria, dari Swiss segala macam, dan udah jatuh tempo sehingga KTM ini mengalami kesulitan untuk melakukan proses pembayaran, dan karena apa namanya produktivitasnya juga menurun, harga-harga bahan baku untuk membuat motor juga naik, tapi tidak diimbangi dengan jumlah pembelian yang juga tinggi, sehingga
apa ya, secara ekonomi tuh mereka kesulitan lah untuk melakukan proses pembayaran utang tersebut sehingga mengalami kebangkrutan. Sehingga mau tidak mau harus ada beberapa cara yang dilakukan nih sama KTM Dream. Mulai dari restrukturisasi nih, bicara finansial banget gitu ya, restrukturisasi perusahaan. Dan ada beberapa potensi-potensi yang nantinya tuh nyerempet-nyerempet ke arah MotoGP sendiri. Walaupun memang belum bisa dipastikan secara langsung nasibnya akan seperti apa, tapi sedikit banyak akan ada pengaruhnya. Nah, faktor-faktor ini bikin KTM tuh jadi harus apa ya, memutar otak lah gimana caranya supaya mereka bisa lolos dari kebangkrutan, tapi juga proyek-proyek strategis mereka kayak misalnya di MotoGP ini tetap jalan gitu. Nah itu urusannya KTM sendiri, memang secara ekonomi harus ada yang dibenahi lah istilahnya sama KTM, dan tentu KTM akan meminta bantuan dari Dorna Sport juga untuk membantu setidaknya memikirkan daripada kelanjutannya, apakah nanti akan dapat kortingan biaya untuk melakukan proyek MotoGP kah, atau nantinya akan turut serta ngasih tanda kutip konsesi ataupun subsidi sama KTM kah, itu masih belum tahu. Tapi yang pasti kalau dari Pete Bierer sendiri mengatakan bahwa buat MotoGP nih, khususnya buat MotoGP kemungkinan besar masih akan aman, apalagi kontrak daripada KTM itu kan sampai tahun 2026. Gue berasumsi KTM sampai dengan tahun 2026 nih masih akan mengupayakan sebaik mungkin finansial mereka di sektor motorsport, khususnya di bidang MotoGP sendiri. Jadi kan ada tim pabrikan yang memang langsung ditangani oleh KTM Motorsport, dan juga ada tim Tech3 yang merupakan tim satelit sebagai vendor daripada penyewa ataupun tim yang kerjasama dengan KTM sendiri. Jadi kita berharap benar-benar baik-baik aja. Nah terus pihak dari KTM sendiri bilang 4 rider utama KTM nih, ada Brad Binder, terus juga ada Pedro Acosta, Enea Bastianini, dan juga Maverick Vinales sudah dipanggil nih satu-satu gitu. Ngeri ya kalau kita kan dipanggil sama HRD, kalau mau ada sesuatu yang nggak baik tuh kayak deg-degan gitu. Nah, gue ngebayangin mereka tuh dipanggil satu-satu, terus dikasih tahu nasib daripada perusahaannya seperti apa dan karir mereka seperti apa. Dan beruntungnya Pete Bierer bilang sama keempat rider ini kalau karir mereka insya Allah akan baik-baik aja, setidaknya di tahun 2025 semua proyek yang udah direncanain ini akan tetap berjalan, dan kita lihat di tahun 2026 apakah kita akan bisa merampungkan kontrak dengan Dorna Sport sesuai dengan klausul dan juga perjanjian yang berakhir di tahun 2026. Nah terus juga untuk gaji mereka segala macam juga sejauh ini dikatakan masih aman, tidak akan terjadi pengurangan ataupun pemotongan, hanya saja memang akan ada evaluasi yang dilakukan sama KTM di beberapa ranah ataupun kategori motorsport lain. Misalnya di Red Bull KTM Rookies Cup itu kan motor-motornya disupport sama KTM semua. Nah itu mungkin akan ada evaluasi apakah nanti mereka undur diri daripada supplier untuk Red Bull Rookies Cup sendiri, apakah akan diserahkan kepada Honda seperti misalnya Idemitsu Asian Talent Cup yang semuanya pakai Honda NSF 250 atau seperti apa. Terus juga untuk kelas Moto3 yang memang juga disupport sama motor-motor dari KTM, apakah nantinya akan tarik undur dulu karena memang proyek utamanya tetap di MotoGP, itu akan masih dievaluasi. Nah, bagaimana dengan yang ada di Moto2? Nah, di Moto2 kan sebenarnya KTM itu dihandle sama KTM Ajo. Jadi KTM itu berfungsi sebagai sponsorship dan juga tim teknis lah, karena mesinnya kan dan juga rangkanya itu bukan dari KTM, melainkan dari pabrikan lain, seperti mesinnya kan dari Triumph, terus juga untuk rangka, gue lupa rangkanya kalau nggak salah pakai Kalex ya, kalau nggak salah itu pakai Kalex, sehingga ya untuk Moto2 masih bisa dipikirin seperti apalah jalan tengahnya. Tapi untuk Moto3 dan juga dan juga Red Bull Rookies Cup ini mungkin akan ada evaluasi apakah mereka harus lanjut atau enggak. Jadi memang agak-agak kritis ya, ataupun agak-agak krisis yang dialami sama KTM ini bikin kita jadi bertanya-tanya, bikin kita juga berharap semoga apa yang lagi dialami KTM ini nggak berpengaruh secara jangka panjang, dan kita bisa tetap melihat seperti apa sepak terjang KTM sendiri di MotoGP sampai beberapa tahun yang mendatang. Cuman memang gue tambahin juga, Stefan Bierer bilang ke Pete Bierer untuk nantinya untuk proyek tahun 2025 ini sementara waktu proses pengembangan motornya akan dibekukan dulu, Dream. Jadi akan di stop terlebih dahulu karena memang
pihak dari KTM bilang motor tahun 2025 ini sebenarnya udah siap. Kemarin pas di sesi Barcelona Test kita udah lihat sendiri motornya seperti apa. Sebenarnya motornya itu udah jadi, hanya tinggal dites kepada rider-rider. Tapi untuk pengembangan lain mungkin akan dihentikan terlebih dahulu karena memang mereka udah ngerasa motornya sudah cukup oke, sudah cukup sempurna. Hanya memang akan ada sedikit penghematan lah istilahnya dan juga mencegah terjadinya kendala-kendala yang berlebihan seperti misalnya motor crash jadi harus keluar biaya lagi segala macam. Kira-kira sih kayak gitu. Dan kita berharap yang terbaik aja buat KTM, semoga mereka bisa survive dan ya long last lah di MotoGP. Gitu. Iya, tadi kalau Albi bilang 3 juta euro gitu ya. Tapi sebenarnya kalau gue bisa klarifikasi itu 3 miliar euro ya. Kalau misalkan di rupiah 3 miliar euro. Betul. Jadi 3 miliar euro sama dengan 5,2 triliun. Gitu. Terus udah gitu juga tadi Albi udah ngejelasin kan ya gimana soal tadi dampaknya, kemudian juga apa penyebabnya gitu ya dari KTM sampai akhirnya kok bisa bangkrut gitu. Tadi juga Herve Poncherel ya, dia prinsipal dari Tech3 KTM, dia juga bilang nih memastikan kalau misalkan kebangkrutan dari KTM ini tidak terlalu berdampak, tidak berdampak lah ya pada MotoGP gitu. Karena di tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2024 nanti itu ada Pol Espargaro dan juga Dani Pedrosa itu tetap untuk private test di Jerez gitu ya, Albi. Jadi memang kalau tadi katanya Albi juga dari penjelasan Albi, kemudian juga dari Herve Poncherel, dia bilang belum terlalu berdampak gitu ya untuk ke MotoGP racingnya. Nah, di tahun 2025 tadi juga Albi udah mengatakan bahwa tidak ada pembaharuan begitu ya. Kalau misalkan ada beberapa kayak waktu kemarin di Valencia Test, bukan Valencia Test, di Barcelona Test, kita udah lihat beberapa misalkan kayak fairing barunya gitu ya. Kemudian juga aerodinamikanya mungkin juga terlihat bagaimana KTM punya beberapa pilihan gitu. Mungkin nanti di tahun 2025 atau di 2026 itu nggak ada pembaruan lagi gitu ya, Bia. Nah, tapi yang paling serunya lagi dengan adanya isu KTM yang bangkrut ini, isu-isunya nih, Bi. Pedro Acosta tuh dilirik sama Ducati. Itu maksudnya kronologinya gimana sih? Kok bisa sih sampai akhirnya Ducati mendekati manajernya dia gitu untuk Pedro Acosta supaya ke Ducati. Nah, ini apakah gimana perkembangannya, infonya seperti apa dari Albi, dan juga kira-kira kalau memang benar apakah untuk 2025 atau 2026? Oke, nah emang sih sebenarnya kabar daripada kebangkrutan dari KTM sendiri nih punya istilahnya matematika yang berdampak gitu sama hal-hal yang akan terjadi jika memang nantinya KTM benar-benar harus cabut dari MotoGP gitu. The worst case-nya gitu, mulai dari siapa tim yang akan menggantikan, apakah akan ada pabrikan yang masuk, dan rider-rider yang saat ini bernaung di bawah KTM ini akan kemana. Itu memang akan menjadi multiplayer effect daripada kejadian yang memang lagi dialami sendiri. Nah, soal pertanyaan Sadrila tadi, apakah isu mengenai rider-rider yang memang berada di bawah naungan KTM terus juga mulai dilirik sama beberapa tim pabrikan lain ini juga mulai berhembus. Salah satunya tadi Sadrila bilang Pedro Acosta. Nah, ini memang diakui sebenarnya sama Ducati sendiri pasca adanya informasi mengenai kebangkrutan daripada KTM sendiri yang bilang bahwa Dorna Sport nih khususnya diperlukan upaya untuk bisa menyelamatkan karir daripada pembalap-pembalap yang ada di bawah naungan KTM di masa-masa krisis kayak gini. Seperti kita tahu bersama kan, Rin, 4 pembalap di KTM itu, mulai dari Brad Binder, Pedro Acosta, terus juga Enea Bastianini dan juga Maverick Viñales, kan semuanya itu menempati urutan klasemen posisi 4, 5, 6, 7 di tahun 2024. Itu artinya mereka ada di 10 besar, bisa dikatakan mereka itu juga sebagai papan tengah menuju ke atas lah, yang biasanya mereka bertarung dengan pembalap-pembalap top 3 yang kemarin udah kita lihat bersama, mulai dari Jorge Martin, Pecco Bagnaia, juga Marc Marquez gitu. Jadi benar-benar pembalap-pembalap ini adalah pembalap-pembalap yang punya talenta, punya skill, dan juga bikin seru balapan MotoGP. Nah, kalau misalnya KTM ini mengalami kebangkrutan, gimana nasibnya gitu?
untuk menyelamatkan karir para pembalap yang potensial ini, ternyata Ducati sedikit lebih visioner nih dibandingin sama Dorna Sport sendiri kalau gue rasa ya, karena Ducati ini udah terang-terangan menyatakan bahwa sudah menemui Albert Valera yang merupakan manajer daripada Pedro Acosta, Jorge Martin dan juga Alex Espargaro sendiri. Nah, tapi fokusnya adalah untuk Pedro Acosta. Jadi Pedro Acosta diajak untuk bisa dikasih tanda kutip sekoci nih. Kalau misalnya ternyata KTM benar-benar nggak bisa melanjutkan proyek MotoGP, Pedro Acosta akan direkrut sama Ducati. Nah, Ducati melihat Pedro Acosta adalah salah satu pembalap dengan talenta terbaik saat ini yang ada di kelas MotoGP. Ya, bisa dikatakan ini tahun pertamanya Pedro Acosta di tahun 2024, tapi dia udah bisa masuk ke 10 besar, ya kan? Dan kita lihat beberapa kali aksi-aksi Pedro Acosta pas dia lagi nyusul Marc Marquez, nyusul Jorge Martin, dan juga aksi bareng sama Pecco Bagnaia itu juga bisa dikatakan impresif. Bahkan dia bisa membawa KTM RC16 yang baru setahun dia pakai tuh dengan lincah ngalahin Brad Binder ataupun Jack Miller yang pada saat itu masih di tim pabrikan, sedangkan dia di tim satelit pakai gas-gas gitu kan. Nah, sehingga Ducati melihat ketika nantinya Pedro Acosta benar-benar harus lompat ke Ducati karena permasalahan yang terjadi di KTM, Pedro Acosta bakalan jadi salah satu pembalap yang benar-benar akan berjaya. Apalagi motor Ducati kita tahu bersama adalah motor yang juara dunia berturut-turut dari 2022, 2023 sampai dengan 2024. Terus juga Ducati udah punya Pecco Bagnaia, Ducati udah punya Marc Marquez, terus juga tim satelitnya juga cukup banyak, sehingga ketika nantinya Pedro Acosta benar-benar direkrut, dia bisa dapat kontrak dari Ducati dan ditempatkan ke tim satelit mana dulu gitu. Gua menduga Pedro Acosta ini bisa dijadikan amunisi baru untuk menggeser posisi, misalnya ya, gue ngelihat dari beberapa pembalap Ducati yang akan membalap di tahun 2025 secara line up, ini ada nama Franco Morbidelli yang memang performanya bisa dikatakan memble, sehingga Ducati juga harus mencari orang baru yang juga bisa menjadi pembalap masa depannya Ducati untuk bisa menggantikan Franco Morbidelli. Dan ini adalah kesempatan emas sebenarnya buat, baik itu buat Pedro Acosta sendiri untuk bisa naik ke motor Ducati yang memang lagi superior saat ini, serta juga buat Ducati sendiri untuk tanda kutip memiliki amunisi cadangan selain Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez serta Fermin Aldeguer yang baru gabung di tahun 2024 ini. Untuk tahun 2025 mendatang. Jadi gue melihat ini salah satu langkah yang baik dari Ducati sendiri, walaupun ini bukan kali pertama Ducati mendekati Pedro Acosta, karena waktu pas masih ada di kelas Moto2, Pedro Acosta tuh sempat ditawarin sama VR46 Din, tapi dia menolak. Terus akhirnya Ducati yang datengin langsung manajer Pedro Acosta, tapi Pedro Acosta bilang, gue mau masih setia nih sama sama KTM, karena dari dia Red Bull Rookies Cup, terus juga Moto3 sampai ke Moto2, dia benar-benar ada di tim KTM, sehingga dia pengen setia sama KTM karena dia merasa tumbuh kembang dan juga berkarir selama ini dengan KTM yang udah ngasih banyak dukungan, terus juga banyak ilmu, sehingga pada saat itu Pedro Acosta menolak. Nah, tapi dengan situasi yang ada sekarang, gue sih yakin andaikan memang KTM nggak bisa survive di MotoGP, Ducati menjadi kursi terbaik buat Pedro Acosta menjajaki karir balap di MotoGP selanjutnya. Kayak gitu sih, Brin. Nah, berarti nanti kita lihat aja ya KTM ini bakalan seperti apa gitu ya di 2025. Dan tadi juga Pedro Acosta gitu ya, memang punya hubungan yang baik juga sama VR46 gitu ya. VR46 Academy juga beberapa kali dia juga sering komunikasi juga gitu sama Valentino Rossi gitu. Nah, terkait dengan juga KTM, nasib daripada tiga rider lainnya aja nih. Karena kan Brad Binder sendiri kan dari awal masuk MotoGP di tahun 2020 sampai 2021, 22, 23, 24, dari 2020 dia langsung di KTM. Sampai sekarang dia belum nyobain pabrikan manapun gitu kan. Jadi ketika nantinya amit-amit terjadi sesuatu sama KTM nih, Brad Binder juga harus dari sekarang cermat untuk melihat tim mana aja yang berpotensi menampung dia. Enea Bastianini ini baru aja pindah dari Ducati. Entah apakah Ducati akan menarik dia kembali atau enggak juga masih belum tahu. Maverick Viñales juga lebih tanda tanya. Dia di awal bilang nggak mau balik ke Aprilia karena memang ada masalah. Apalagi balik ke Yamaha. Dia juga punya masa lalu yang kelam sama Yamaha. Jadi harapannya dia untuk pindah ya tinggal Honda ataupun
Ducati pilihannya dari Maverick Vinales ke depannya. Jadi masih belum tahu tiga nasib rider yang lumayan oke tersebut di MotoGP kalau misalnya KTM benar-benar nggak bisa survive ataupun nggak bisa lanjut setelah 2025 ataupun sampai kontraknya habis 2026 gitu sih. Mhm. Nah, Bi, ini kan juga KTM-nya bangkrut juga akhirnya ada isu-isu yang berkembang kalau misalkan ada BMW yang mau masuk ke MotoGP, kemudian juga Suzuki yang mau ke MotoGP. Nah, kabarnya atau infonya dari yang Albi dapetin ini seperti apa? Apakah benar nanti Suzuki kemudian juga BMW akan benar-benar ke MotoGP di 2025 atau 2026? Nah, terkait dengan ini balik lagi ke multiplayer effect daripada kasus kebangkrutan KTM ini kan selain kepada ridernya, juga kepada tim-tim yang berpotensi akan masuk ke MotoGP, apakah itu tim lama yang balik lagi ataupun tim baru yang mau menjajal di MotoGP sendiri. Isu-isunya memang benar ada, Dream, tapi kepastiannya yang belum bisa kita yakinkan gitu. Nah, kayak misalnya nih, beberapa waktu lalu kan kenceng banget nih BMW pengen masuk ke MotoGP gitu kan, sampai akhirnya dia diinformasikan ngebeli datanya Suzuki. Terus sekarang juga Suzuki setelah isu daripada kebangkrutan tiba-tiba muncul, karena isu daripada KTM itu kan muncul di awal atau di sekitar pertengahan November 2024. Nah, di awal Desember Suzuki tiba-tiba muncul dengan pernyataan yang disampaikan langsung sama CEO-nya Suzuki, yaitu Toshihiro Suzuki, yang bilang kita mau balik lagi nih, kita berminat nih ke MotoGP ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya target penjualan mereka secara global harus bagus dulu gitu. Karena kan tujuan mereka masuk ke MotoGP, para pabrikan-pabrikan ini masuk ke MotoGP adalah pertama untuk bisa mengembangkan teknologi yang kemudian nanti bisa diterapin ke pasar. Dan harapannya dengan masuknya para pabrikan ini ke MotoGP, mereka memenangkan kejuaraan, pamor mereka itu semakin naik, terus juga keyakinan pasar juga semakin tinggi, sehingga akan memberikan dampak yang positif juga. Nah, tapi kalau misalnya mereka di awal penjualannya aja memble, mereka juga tentu akan kesulitan untuk satu, untuk punya modal, kedua juga fokus utama para pabrikan sebenarnya kan adalah jualan gitu kan. Kalau misalnya mereka masuk MotoGP tapi jualannya memble, ya buat apa gitu. Sehingga Suzuki bilang, ya gue akan masuk untuk ke MotoGP asalkan penjualan dari beberapa produk-produk yang gue jual secara global ini, mulai dari motor yang kecil sampai moge-moge, ini bisa laris manis dan juga laku di pasaran. Dan jadi masih bisa dikatakan ini masih dalam tanda kutip masih ngawang, masih minat, tapi belum ada kepastiannya. Tapi memang kalau misalnya kita ngeliat cocokologinya, Dream, isu KTM berhembus, terus kemudian Suzuki datang memberikan pernyataan tersebut, ya ini bisa jadi kode seperti biasa. Biasanya isu-isu yang ada di MotoGP adalah kebenaran yang tertunda gitu. Jadi ya tinggal tunggu aja seperti apa nantinya Suzuki ini ke MotoGP, apakah dia akan benar-benar masuk dan nggak mempertimbangkan KTM itu keluar atau enggak, atau memang diajak secara langsung oleh Dorna Scott ataupun Liberty untuk menggantikan KTM yang memang mengalami krisis keuangan. Karena pada saat Suzuki sendiri keluar dari MotoGP di tahun 2022 dan nggak lanjut di 2023, sebenarnya bukan krisis keuangan kan, tapi mau fokus terhadap pengembangan motor-motor ramah lingkungan, ya entah itu berbasis hidrogen ataupun berbasis elektrifikasi. Tapi sekarang pergerakan pasar itu juga udah mulai berubah. EV juga udah nggak terlalu mencolok banget di seluruh dunia, bahkan di Jepangnya sendiri dan juga di Eropa, sehingga kayaknya bisa nih masuk lagi ke MotoGP. Arah pengembangannya mungkin udah berubah, arah peminatan masyarakat terhadap kendaraan roda 2 juga udah nggak terlalu ke EV banget nih. Kita harus cari alternatif lain yang mungkin bisa dikembangkan setelah kita masuk ke MotoGP. Nah, berkaitan juga sama BMW. BMW kan juga katanya beli data daripada Suzuki GSX RR yang terakhir kali dipakai sama Suzuki di kejuaraan MotoGP tahun 2022. Nah, gue baca-baca juga dan gue coba ulik bahwa data teknis Suzuki tersebut tuh udah dibeli, bener-bener dibeli sama BMW sebesar 18 juta euro atau setara 312 miliar rupiah nih, Drin. Itu tuh berisi info paket dari data mesin, sasis, elektronik, terus juga data pengembangan GSX RR selama satu musim tersebut, terus juga
beberapa capaian-capaian yang mungkin juga didapatkan oleh Suzuki selama musim 2022, berapa kali menang, dan data-data yang diterima di setiap track dengan menggunakan ban-ban tertentu, kondisi-kondisi track tertentu, semua data itu dibeli. Kenapa BMW tertarik beli datanya Suzuki? Karena BMW merasa punya kesamaan konfigurasi, yaitu menggunakan mesin inline 4 seperti yang digunakan oleh BMW M1000RR yang dipakai Toprak Lasgat Lioglu sekarang di Superbike, dengan Suzuki GSX RR yang memang dipakai sama Suzuki pada saat di tahun 2022, sehingga ketika nantinya BMW benar-benar akan masuk ke MotoGP, mereka udah punya data yang valid. Nah, BMW sendiri kan Markus Flash, CEO dari BMW Motorrad tuh benar-benar udah ngedeketin Dorna Sport, udah ngomong berkali-kali sama Carmelo dan juga Carlos Ezpeleta kalau mereka tuh benar-benar serius loh mau masuk ke MotoGP gitu. Tapi kan Dorna bilang slotnya sekarang belum ada nih gitu. Tunggu deh 2027. Lagian kan kalau lo masuknya sekarang-sekarang tanggung juga bikin engine untuk 1000 cc tiba-tiba nanti 2027 udah harus mengembangkan lagi, sehingga ini juga BMW masih belum bisa dipastikan apakah dia benar-benar jadi bergabung atau enggak. Tapi kalau kita ngeliat keseriusannya dengan beli data daripada Suzuki GSX RR, gue berharap ini akan jadi titik terang bagi BMW itu untuk benar-benar bergabung dan meramaikan tim-tim balap di MotoGP di tahun 2027. Dan gue juga pengennya Suzuki tetap bisa gabung, KTM juga nggak lengser dari balapan MotoGP, sehingga pabrikan yang ada di MotoGP tahun 2027 itu bisa lebih banyak lagi, pembalap-pembalap yang ditampung juga bisa lebih banyak dari kelas yang di bawahnya, dan balapan bisa berjalan lebih seru. Nah, karena memang kalau misalnya gue bikin kalkulasinya nih Drin, sebuah tim pabrikan itu harus menggelontorkan dana yang cukup gede untuk bisa balapan dalam satu musim di luar pengembangan ataupun pembuatan motornya ya. Mereka tuh harus nyiapin dana sekitar 50 sampai dengan 70 juta euro untuk tim pabrikan, which is itu sekitar 700 miliar sampai dengan 1,2 triliun rupiah. Nah, itu tuh kan udah termasuk dengan gaji pembalap, gaji tim teknis, terus juga biaya akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Nah, untuk tim independen itu sekitar 15 sampai dengan 30 juta euro, itu sekitar 500 miliar rupiah. Itu angka yang gede banget. Dan kalau misalnya tim satelit kan mungkin sedikit lebih rendah biayanya karena dia cuma sewa motor aja sama tim pabrikan, yang biaya yang dikeluarkan tuh hanya biaya perbaikan, terus juga biaya pembelian beberapa paket-paket upgrade yang masih diatur sama regulasi, sehingga dana sebesar itu tuh benar-benar harus dipikirin sama pabrikan karena itu statusnya bakar duit ya. Mereka bikin pengembangan untuk bisa diterapin di jalan raya, mereka juga harus dapat sponsor banyak dan juga ningkatin pamor mereka untuk bisa meningkatkan trust di mata masyarakat yang nantinya akan jadi konsumen. Gitu kira-kira. Jadi kan Albi juga bilang gitu ya, ada komunikasi dari BMW dan juga Dorna Sport gitu. Nah, tadi juga yang gue baca dari Dorna Sport sendiri juga udah bilang nih ke Suzuki dan juga ke BMW gitu. Dia seperti yang Albi bilang, lihat dulu kuota atau slot dari tim dan juga rider gitu ya. Kalau dari Dorna Sport atau si Carmelo Ezpeleta bilang kalau misalnya kita nggak boleh nih lebih dari 22 rider atau lebih dari 11 tim gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan KTM kenapa-napa ya mungkin bisa Suzuki masuk gitu ya. Tapi untuk saat ini ya belum gitu kalau katanya Dorna juga kayak gitu. Nah, BMW juga gue setuju sih. Meskipun waktu kemarin BMW pede banget gitu karena kemenangannya Toprak gitu ya di Superbike, sampai akhirnya dia BMW sendiri berminat gitu untuk bisa terjun ke MotoGP. Gue setuju sih sama Albi karena ya tanggung sih sebenarnya kalau di tahun 2025 sampai 2026 gitu ya. Nanti aja di 2027 kalau misalkan mesinnya kan juga harus yang lebih rendah daripada sekarang gitu kan ya. Nah, kita ke isu selanjutnya nih, Bi. Kan ada juga nih sebentar, sponsor sponsor dari Pramac gitu ya, yang terbaru nih. Albi punya informasinya seperti apa soal sponsor barunya Pramac terkait dengan sponsor teknis untuk engine dan juga aerodinamikanya. Itu gimana, Bi? Dan juga apa sih sebenarnya perusahaan dari sponsor terbarunya Pramac ini? Pramac itu kan jadi salah satu tim satelit yang memang bisa dikatakan cukup punya sejarah panjang di MotoGP, dan dia
menjadi salah satu tim satelit yang bisa dibilang paling bergengsi lah dari dulu. Ya diisi sama pembalap-pembalap oke, terus juga motor-motornya juga kan pakai Ducati dulu kan, dan sponsor yang masuk juga nggak tanggung-tanggung gitu, bagus-bagus. Dan terakhir tuh kemarin perusahaan asuransi Prima nempel di Pramac selama lebih kurang 1,5 musim sebenarnya. Nah di tahun 2025 besok ada ketambahan sponsor nih bagi tim Pramac yang sekarang udah gandeng sama Yamaha. Kalau misalnya sebelumnya udah ada Pramac, sekarang ditempel sama Alpine, di mana Alpine ini merupakan brand otomotif dari Prancis Dream. Jadi gue masih belum paham sebenarnya skema daripada sponsorship yang akan diberikan oleh Alpine sendiri kepada Pramac seperti apa, dan juga pembagian dengan Prima nanti juga seperti apa. Tapi informasi yang gue dapet bahwa nantinya akan sama rata nih antara peran daripada sponsorship yang sudah diberikan oleh Prima sebelumnya dengan yang akan diberikan oleh Alpine sendiri. Jadi gue nggak tahu nih nanti apakah akan didominasi lagi sama warna-warna ungu khas daripada Prima sendiri, atau akan ada warna Alpine Blue yang menempel di motor Yamaha-nya tim Pramac yang akan dipakai sama Miguel Oliveira dan juga Jack Miller. Nah, tapi for your information aja nih Drin dan juga teman-teman yang lagi nonton, Alpine ini sebenarnya adalah brand otomotif asal Prancis yang udah lama banget dari tahun 1955, dan sekarang tuh ada di bawah naungannya Renault Group. Nah, Alpine sendiri itu dulu berjaya di balapan rally tahun ya 50-an, 60-an sampai dengan 70-an, walaupun habis itu stop produksi ya di tahun 90-an karena krisis dan segala macam. Terus Renault fokus sama mobil-mobil untuk ya masyarakat biasa lah, untuk mobil penumpang gitu, bukan buat balap. Dan baru di tahun 2021 ketika pada saat itu tim balap Renault sendiri ingin membangkitkan kembali aura balap daripada Alpine yang berada di bawah grupnya sendiri, akhirnya di tahun 2021 Alpine ini resmi jadi nama tim balap untuk di Formula One. Jadi Franz Pride gitulah, pembalap-pembalapnya juga dari Prancis sendiri. Ada Esteban Ocon, walaupun tahun 2025 Ocon ini pindah, tapi masih ada pembalap Prancis lainnya, itu Pierre Gasly yang akan lanjut balap di tahun 2025 mendatang. Jadi Alpine ini bisa dibilang salah satu tim papan tengah lah di Formula One gitu, yang cukup independen, karena dibandingin sama tim-tim balap lain yang pakai powertrain dan juga power unit dari beberapa brand, kayak misalkan di luar Ferrari dan juga Mercedes tuh beberapa pabrikan itu masih pakai power unit ataupun powertrain dari pabrikan lain. Nah, sedangkan untuk Alpine sendiri ini karena memang dia punya induk Renault yang cukup gede dan juga punya R&D sendiri, sehingga mulai dari powertrain, power unit sampai dengan aerodinamika tuh mereka desain sendiri dan juga bikin sendiri. Nah, inilah yang bikin gue berasumsi jadinya Drin, apakah sponsorship yang diberikan oleh Alpine sendiri ini akan tidak hanya sekedar dana aja, tapi juga akan ada support teknis segala macam atau enggak, memang masih tanya-tanya. Tapi gue mengarah ke arah situ, walaupun nantinya Alpine ini akan memberikan sponsorship kepada tim satelitnya Yamaha, yaitu di Pramac sendiri. Tapi untuk memberikan support teknis ini masih sangat mungkin kepada tim pabrikan sendiri, karena koneksinya itu benar-benar bagus banget ya. Mulai dari Paolo Campinotti sendiri, pemilik daripada Pramac ini sahabatan sama Luca De Meo yang merupakan CEO daripada Alpine yang saat ini ada gitu, dan mereka udah kenal sangat lama. Ditambah lagi Luca De Meo itu dulu jadi direkturnya Fiat Group, yang mana pada tahun 2007 sampai dengan 2010 pada saat era Valentino Rossi dan juga Jorge Lorenzo, Yamaha disponsorin sama Fiat. Jadi ya, ibaratnya Luca De Meo ini bukan orang baru lah di MotoGP dan bukan orang baru juga di Yamaha. Jadi mereka tuh udah punya koneksi yang begitu kuat, sehingga buat melakukan pendekatan teknis-teknis itu sangat mungkin untuk dilakukan. Ditambah lagi ada kedekatan kayak gini, Din. Salah satu pembalap Alpine sendiri yang tadi gue sebut, Pierre Gasly, ini ternyata sahabatan sama Fabio Quartararo yang sama-sama orang Prancis yang ada di Yamaha. Jadi mungkin mereka akan ada koneksi segitulah. Terus ditambah juga Jack Miller yang saat ini balapan untuk jadi rider daripada Pramac sendiri, itu kan orang Australia. Nah, pembalap baru daripada Alpine di tahun 2025 adalah Jack Doohan, anak daripada legenda MotoGP Mick Doohan yang memang balapan di Formula One, sama-sama orang Australia, dan mereka ternyata sahabatan. Jadi
antara Pramac dan juga Alpine ini bener-bener gue ngeliat, koneksinya kok bisa bagus banget gini gitu. Mulai dari prinsipalnya dengan prinsipal Pramac itu deket, sama Yamaha juga deket, terus juga masing-masing pembalapnya juga punya koneksi pertemanan, sehingga sangat mungkin bagi Alpine dan juga Pramac serta Yamaha tentunya menjalin kedekatan yang lebih erat daripada sekedar sponsorship. Jadi yaitu tadi Renault Group yang menjadi induk daripada Alpine ini punya tempat R&D untuk bisa mengembangkan ya power unit, powertrain dan juga aerodinamika. Walaupun mungkin bukan memberikan support teknis secara engine untuk motor karena berbeda, tapi setidaknya insinyur aerodinamika yang dimiliki oleh Alpine dan juga Renault itu bisa memberikan masukan-masukan yang bagus buat Yamaha dan juga tim satelitnya itu Pramac. Jadi ini menjadi salah satu sponsorship yang sama gedenya kayak yang dilakukan antara Red Bull dengan KTM. Kalau Red Bull kan punya RB80, Red Bull Advanced Technology yang bisa ngembangin aerodinamika buat KTM. Nah, Yamaha semoga aja ketolong sama R&D daripada Renault Group yang memang dipegang Alpine nantinya untuk bisa memberikan masukan-masukan aerodinamika. Jadi bener-bener nih, gue ngebayangin Yamaha bener-bener akan memiliki peningkatan yang cukup pesat di MotoGP era selanjutnya mulai dari 2025 sampai 2006 di generasi akhir 1000 cc dan bahkan untuk pengembangan ketika nanti masuk ke era 850 cc di tahun 2027. Jadi bener-bener ini bikin gue antusias banget dan gue berharap ya Drin ya, Prima mau mengalah untuk bisa membiarkan Alpine ini memberikan warna khususnya itu Alpine Blue di motor-motornya tim Pramac, karena Alpine Blue itu warnanya udah bagus banget, biru, ditambah birunya tuh plasma blue gitu, dan menjadi ciri khas kemenangan daripada tim Alpine sendiri di masa lalu. Jadi gue berharap dengan adanya hal-hal kayak gini tuh bikin Yamaha benar-benar naik dan kita bisa lihat lagi Alex Rins, Fabio Quartararo, Jack Miller, Miguel Oliveira masuk ke podium lagi dengan motor Yamaha. Gitu sih, Drin. Iya, ngomong-ngomong soal sponsor baru nih gitu ya. Ada juga di sponsor barunya dari tim Grace ini. Jadi kalau kita lihat kan waktu di sepanjang tahun 2024 gitu ya, Grace ini racing team ini banyak banget gitu sponsornya, terutama adalah sponsor-sponsor yang dari Indonesia gitu ya. Sebut aja beberapa brand gitu. Tapi yang terbarunya ini kalau nggak salah namanya Velcrossy. Jadi Velcrossy ini sebenarnya juga kayak perusahaan otomotif dan juga kayak misalkan aksesoris ya, terutama untuk velgnya sih sebenarnya gitu. Nah, betul, informasi tambahan aja kalau misalkan memang banyak banget kalau sponsor utama, bukan sponsor utama maksudnya, sponsor dari Indonesia gitu ya, itu masuk semua ke Grace Racing Team. Dan kalau gue bisa share gitu ya, di sepanjang tahun 2024 itu, ketika kalau misalnya kita nonton langsung gitu ya di Mandalika lah atau di Sepang Malaysia gitu, Grace Racing Team ini adalah tim yang paling banyak kalau misalkan ngundang orang yang dari sponsornya. Jadi sponsornya itu kayaknya dikasih kuota gitu ya untuk ada beberapa orang lah untuk hadir gitu di box Grace ini, dan itu lumayan sih, maksudnya agak crowded juga akhirnya di box Grace ini, tapi mungkin itu sebuah privilege tersendiri gitu ketika menjadi sponsornya Grace ini gitu ya. Ada beberapa keuntungan lah yang memang mungkin untuk brand dan juga untuk kayak misalkan ya pemenang giveaway pemenang giveaway atau pemenang komunitas-komunitas apa gitu, yang akhirnya brand-brand itu mungkin aja itu juga bisa menarik kayak jadinya saling menguntungkan gitu ya. Grace ini dapat sponsorship yang sponsor utama sponsor Indonesia punya engagement kepada komunitas-komunitas MotoGP gitu, Bi. Nah, kalau yang Alpine ini sebenarnya tadi ya, Albi udah bilang lihat aja gimana nanti di tahun 2025. Ini untuk 2025 bener kan ya, Bi? Bukan 2026 kan ya? Yes, mulai 2025. Udah fix, udah resmi mereka menyatakan diri sebagai sponsor untuk tim Pramac. Nah, kita lihat nih ya, apakah ada perubahan-perubahan warnanya. Sebenarnya kalau pengen lihat sebenarnya yang baru gitu, livery baru, ya mudah-mudahan aja ada biru-birunya gitu. Nah, nih kita rasanya nggak lengkap gitu ya. Kalau misalkan kita ngobrolin MotoGP, tapi nggak ngobrolin bintang utamanya, yaitu
Betul, Marc Marquez. Gini gue pengen Ih, gue udah tau El Rojo begini liatin tuh. Iya. Udah tau El Rojo nih setelannya. Albi udah pakai merah gitu ya, gara-gara Marc Marquez ke Ducati yang merah banget kemarin juga gitu. Nah, untuk Marc Marquez ini, gue punya informasi kalau misalkan dia belak-belakan gitu mengungkap rahasia kenapa Ducati akhirnya bisa sampai canggih banget, keren banget, dan juga terus berperforma baik gitu dari tahun ke tahunnya. Dan si Marc Marquez ini ngomong setelah dia tes di Barcelona kemarin. Kalau misalkan Albi lihat juga teman-teman lihat gimana saat di Barcelona tes itu ketika si Marc Marquez sudah ada di boxnya Ducati, terus dia ngetes motor GP25, itu banyak banget kan kayak insinyur-insinyur teknis-teknisi dari Ducati yang selain Gigi Dall'Igna dan juga Tardozi gitu ya, yang mendengarkan gitu dengan seksama apa sih sebenarnya keluhan dari Marc Marquez, kemudian juga sebenarnya apa yang dirasakan Marc Marquez terhadap motornya. Dan kalau misalkan Marc Marquez bilang, rahasianya adalah aksi-reaksi. Aksi-reaksi dan begitu terus, Pi. Jadi kalau misalkan ada aksinya nih, kalau misalkan Marc Marquez merasakan sesuatu gitu ya, nah ada reaksinya. Reaksinya apa? Yaitu perbaikan-perbaikan dari Ducati gitu. Dan ini yang diamati dari Marc Marquez gitu. Meskipun si Marc Marquez bilang, oh ternyata seperti ini berada di dalam Ducati. Waktu dulu kan kita tak ketahui bahwa bertahun-tahun si Marc Marquez ini di Honda menjadi rivalnya Ducati gitu. Ketika dia masuk ke Ducati, akhirnya dia tahu gimana rasanya, kemudian environment-nya atau lingkungan dari cara kerjanya tim-timnya Ducati gitu. Ternyata benar ada aksi dan juga reaksi. Maksudnya di sini ketika pembalapnya ngomong apa gitu, ketika pembalapnya mengeluhkan sesuatu atau memasukkan sesuatu, nah itu berarti ada reaksinya dari si insinyur atau teknisinya. Dan kalau misalkan gue bandingin gitu ya, Bi, sama pernyataannya Luca Marini gitu. Luca Marini bilang, dia tuh sampai harus belajar bahasa Jepang untuk bisa berkomunikasi dengan tim teknisinya Honda gitu. Dan ini kan menurut gue, sesuatu yang bisa jadi sesuatu yang konservatif banget gitu buat Honda. Ketika bahasa saja harus pakai bahasa Jepang gitu ya. Dan kalau Luca Marini sendiri bilang ya dia fine-fine aja gitu untuk bisa belajar bahasa Jepang kalau misalnya bisa meningkatkan performanya dia gitu. Dan sementara ini kalau Luca Marini sendiri di tahun 2024 dia menyatakan bahwa meskipun dia hanya dapat 24 poin gitu ya selama dari 2024 dan dia belum bisa merangsek ke atas dengan performa baik di Honda, tapi dia mengapresiasi dan dia merasa senang-senang aja atau bahagia juga ketika pendapatnya soal motor-motor Honda ini gimana perbaikan kemudian kelemahannya itu didengar sama Honda. Itu yang menjadi sisi positifnya sih katanya Luca Marini gitu. Nah balik lagi nih ke Marc Marquez. Nah itu tadi kan udah dibilang tuh sama Marc Marquez kalau misalkan rahasianya gitu ya dari tim Ducati. Dan si Marc Marquez ini kayaknya memang udah kesengsem banget ya sama Ducati. Karena apa? Dia bilang dia ke Ducati itu seperti bangkit lagi gitu, mati suri. Waktu dulu dia merasakan dia kayak udah mati gitu ya setelah dia enggak juara-juara, enggak menjadi juara satu gitu. Pensiun dini ya kan? Dan dia masuk gitu ya ke Gresini dan akhirnya dia bisa juara lagi. Dan menurut dia ini adalah sebuah kebangkitan besar gitu. Nah, kalau Albi informasinya untuk Marc Marquez apalagi bisa ditambahin dan kemudian juga kalau misalkan apakah ada hubungan baik gitu dari Marc Marquez kemudian juga Bang Yaya dan juga Ducati. Oke, sebenarnya informasi sih lebih kepada menganalisa soal apa saja yang memang terjadi antara Marc Marquez dan juga Ducati ini ya, Din. Dan apa yang Sadrina bilang soal pernyataannya Marc Marquez yang bikin kenapa Ducati selalu kompetitif selama era MotoGP modern ini, khususnya pada saat Marc Marquez masih di Honda. Kan Ducati ini jadi salah satu tim yang paling sengit melakukan pertarungan ya antara Marc Marquez juga dengan beberapa pembalap daripada Ducati, mulai dari Dovizioso, terus juga makin kesini kan ada
lagi Pecco Bagnaia, yaitu karena bentuk disiplin daripada Ducati sendiri. Ducati yang sekarang tuh beda sama Ducati dulu. Ducati dulu tuh dikatakan sama Jorge Lorenzo dan juga sama Valentino Rossi itu paling sulit menerima masukan daripada ridernya karena Ducati pada saat itu merasa sudah superior. Ini gue udah bikin loh motor-motor yang sesuai dengan kaidah-kaidah fisika, kaidah-kaidah teknis mesin segala macem. Lu tinggal pakai aja gitu. Dulu tuh Ducati seperti itu, makanya Valentino Rossi cuma bisa bertahan selama 2 tahun aja. Tetapi setelah itu mungkin masuknya Luigi Dalinya, terus juga masuknya beberapa orang-orang dari Formula One, terus juga ada tim teknis yang memang baru bergabung dengan pikiran yang lebih terbuka lah, dalam arti lebih liberal. Mereka akhirnya menerima masukan-masukan daripada rider, mulai dari Dovizioso, terutama Dovizioso ya pada saat itu yang memberikan banyak masukan, dan untungnya sama-sama orang Italia sehingga bahasanya lebih nyambung, dan bilang ke Ducati, lo kalau misalnya pengen menyabet gelar juara dunia lagi kayak tahun 2007 lalu, please dengerin apa yang rider butuhkan gitu, karena percuma bikin motor bagus, bikin motor superior yang memang sesuai dengan kaidah fisika dan juga teknis tadi, tapi pembalapnya nggak bisa enjoy ketika dia bawa tuh motor gitu. Nah, mungkin dari situ akhirnya Ducati mikir, iya juga sih, masukan dari rider itu cukup penting gitu, nggak cuma untuk mikirin rasio gear, terus juga rem seperti apa, tapi juga akhirnya mikirin bagaimana motor ini harus diciptakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daripada rider. Dan itu terbukti pada saat Pecco Bagnaia bergabung di Ducati. Sampai sekarang Pecco Bagnaia itu menjadi salah satu rider yang mengembangkan Ducati sendiri, mulai dari GP21, GP22, 23, 24 sampai bahkan GP25 nih sekitar 65 sampai dengan 70% itu diserahkan kepada Pecco Bagnaia. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Marc Marquez tentang kedisiplinan Ducati dalam mendengarkan masukan-masukan dari rider betul adanya dan perlu diikuti oleh para tim-tim balap lain. Tapi gue merasa ya di tahun-tahun sekarang, mulai dari Ducati, Aprilia, Yamaha segala macam, bahkan juga sampai Honda yang dulu pernah hengkangin seorang Valentino Rossi karena bilang motor kita bagus, pembalap apapun bisa mengendarinya dengan baik gitu. Sekarang ya udah mulai dengerin masukan-masukan daripada rider, karena ya rider adalah kunci gitu daripada arah pengaman dari motor-motor yang harusnya dipakai pada saat MotoGP sendiri. Nah, ditambah Marc Marquez tuh kayaknya happy banget juga Din kan. Tadi saya udah jelasin segala macam. Selain karena memang dia udah akhirnya bisa masuk ke tim pabrikan Ducati yang mana saat ini menjadi salah satu tim paling superior di MotoGP, juga ada figur seorang Luigi Dalinya. Bahkan kan dulu Marc Marquez pada saat masih di Honda itu dengan gaji fantastiknya tuh sempat bilang, Honda lu kalau mau maju rekrut Gigi Dalinya, gua rela potong gaji buat bisa nge-hire itu orang supaya bisa ngembangin motor bareng-bareng gitu. Itu kalau nggak salah disampaikan sama Marc Marquez ketika Honda sudah ditinggal Dani Pedrosa yang pindah ke KTM. Sehingga dia mungkin juga ngerasa mulai frustasi untuk arah pengembangan motornya sendiri seperti apa. Dia juga cedera dan pengembangan motor akhirnya diambil alih oleh Paul Espargaro. Sehingga Marc Marquez harus cari orang yang benar-benar bisa mengembangkan motor dengan baik. Walaupun itu belum terwujud pada saat di Honda, tapi sekarang akhirnya dia bisa mewujudkan kerjasama dengan Gigi Dalinya di tim Ducati yang memang tim impian daripada Gigi Dalinya juga. Jadi Ducati itu jadi tim impiannya Gigi Dalinya dan juga jadi tim impiannya Marc Marquez pada saat itu. Jadi ketemu di satu tempat yang sama, di waktu yang tepat, di momen yang tepat, dengan situasi yang juga tepat. Sehingga Marc Marquez juga makin sumringah gitu. Ditambah Marc Marquez juga bilang nih Drin, kalau semenjak dia gabung Ducati, mulai di Gresini lah kan, di Gresini kan tim Itali, motornya juga Ducati. Walaupun masih ada beberapa fans Italia yang tanda kutip sakit hati dan juga mencemooh pasca terjadinya Sepangles 2015 lalu antara Valentino Rossi dan juga Marc Marquez, beberapa fans Italia ini udah mulai ada yang ngasih respect juga sama dia. Nah, harapannya Marc Marquez ketika dia sudah resmi membalap di tim Ducati nanti di tahun 2025, terus juga terciptanya iklim positif antara Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez yang sekarang saling tebar pujian lah, terus juga saling nge-backup segala macam. Bisa dibilang akan ada perubahan yang bisa dirasakan oleh Marc Marquez daripada suportivitas yang akan dilakukan oleh fans-fans Italia. Karena kan ya Valentino Rossi walaupun udah nggak ada, dia masih ada bayang-bayangnya gitu. Tapi dengan permainan antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia dengan
kesantunan daripada masing-masingnya yang nggak banyak cari ribut di luar lintasan, ini akan memberikan dampak yang bagus buat Marc Marquez sendiri, buat Pecco, buat Ducati, yang juga bisa meningkatkan apa ya istilahnya rasa percaya diri bagi tim itu sendiri, karena timnya udah diperkuat motor-motor yang bagus, engineer yang juga terbaik, dan juga pembalap-pembalap yang memang bertalenta dan punya gelar juara dunia, sehingga ya superioritas ini masih akan dipegang sama Ducati sendiri, dan kita akan melihat seperti apa Ducati tahun 2025 dengan dua pembalap yang memegang lebih dari satu gelar juara dunia di dalam satu garasi yang sama. Tapi kalau awalnya kan kita penonton juga atau yang suka MotoGP juga mungkin berpikir gitu, wah ini antara waktu dulu Marc Marquez kelas sama Valentino Rossi gitu ya. Sementara Pecco Bagnaia kan anak didiknya Valentino Rossi. Gimana nanti di tahun 2025 kalau misalnya satu box mereka akan berantem atau gimana ya? Ini malah jadi sebuah plot twist sendiri. Ini Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia malahan dia tuh saling support, kemudian juga akrab, kemudian juga ini saling gua rasa romantis gitu ya. Karena apa? Bromance banget ya. Bilang untuk kemarin setelah di tes Barcelona, kemudian juga kemarin juga ada agendanya acara Ducati gitu, ketika dipertemukan ada Pecco Bagnaia, ada Marc Marquez, kemudian ada Jorge Martin gitu. Nah, si Marc Marquez ini bilang kalau misalkan Pecco Bagnaia menjadi referensi gitu ya, menjadi referensi dari Ducati. Tentu aja, kenapa kalau kata Marc Marquez, Pecco Bagnaia menjadi referensi, ya Pecco Bagnaia udah lama di situ di Ducati gitu kan, dari tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan dirinya sendiri yang baru masuk Ducati gitu, Ducati Lenovo atau Ducati pabrikannya. Nah, ketika hal itu dikonfirmasi sama wartawan ke Pecco Bagnaia, ini malah Pecco Bagnaia bilang enggak gitu. Jadi malah jadi kayak bukan low profile ya. Mau rivalitas, tapi enggak kok, si Marc Marquez juga akan bisa jadi referensi, dan kita di tahun 2025 menurut Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez ini adalah berdiri atau di status dengan level yang sama gitu. Nggak ada yang superior, nggak ada yang menjadi referensi. Kita benar-benar dari awal gitu bersama-sama, ketika yang menang gitu ya, ketika yang menang di suatu balapan, ya berarti dia yang akan menjadi referensi. Kalau menurut Pecco Bagnaia seperti itu. Dan kemudian juga nantinya kalau misalkan entah si Marc Marquez gitu ya yang menjadi championship leading gitu di tahun 2025, atau si Pecco Bagnaia yang akan leading championship di 2025, Pecco Bagnaia bilang siapapun pembalap yang ada di depan itu yang harus dibantu gitu. Jadi ini benar-benar nggak ada yang ini karena Marc Marquez dulunya musuh guru gue nih, jadi gue nggak mau bantuin. Enggak, ternyata nggak kayak gitu gue. Nah, kalau dari Albi melihat seperti apa nih, Bi? Ya, ditambah juga kan kemarin pada saat kita ngelihat Barcelona tes, ternyata input yang memang diberikan daripada Pecco dan juga Marc Marquez kepada Ducati itu hampir mirip gitu. Di sektor pengereman, motornya juga untuk nikung enak, untuk terus apa. Jadi ya itu tadi, Marc Marquez akan happy karena ternyata arah pengembangan daripada motor Ducati ini nantinya akan satu jalur, karena apa yang dibutuhkan dan diinginkan serta dirasakan sama Marc Marquez itu sama dengan apa yang dirasakan ataupun yang dibutuhkan sama Pecco Bagnaia sendiri, sehingga Pecco juga nggak akan repot buat beradaptasi dengan apa-apa saja yang dibutuhkan sama Marc Marquez juga nggak begitu banyak adaptasi dengan hal-hal yang mungkin dikembangkan sama Pecco sebagai tanda kutip ya sebagai leading daripada pengembangan motor Ducati sampai ke tahun 2025 ini sebelum si Marc Marquez masuk gitu. Jadi benar-benar ya keduanya bakalan sejalan lah. Dan ini akan bagus loh Drin bagi Ducati sendiri, khususnya daripada sponsorship daripada Pecco dan juga Marc Marquez. Kalau mereka masih adem-adem aja, nggak ada yang saling bermusuhan, ini sentimennya akan positif gitu rasanya. Jadi nggak ada yang wah dia public enemy nih, gue nggak akan sponsorin dia deh karena sentimen penonton jelek ke dia gitu. Tapi karena dua-duanya bagus, wah ini sponsor happy banget sih nih. Karena dua pembalap jagoannya yang ada di Ducati bisa jalan beriringan gitu. Tapi untuk iklim show-nya gitu ya, kalau kita waktu dulu lihat bagaimana di tahun 2015 gitu antara Jorge Lorenzo, Marc Marquez dan juga Valentino Rossi gitu. Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi aja kan sempet clash juga gitu kan. Ketika satu box sampai akhirnya tutup-tutupan garasi gitu supaya nggak dicontek lah settingannya gitu. Nah,
ini gue rasa di tahun 2025 nggak akan ada yang kayak gitu lagi nih antara Peko Banyak dan juga Mark Mungkin Marquez. ketika Iya. Mungkin ketika mereka clash di lintasan, ya bisa aja saling ngotot-ngototan kan kayak pernah tuh Peko kesel sama Marquez karena kesenggol segala macam. Tapi di luar lintasan setelah itu ya mereka fine lagi gitu karena memang setiap pembalap itu mereka akan tensinya akan naik ketika lagi balapan di atas lintasan track sendiri. Tapi di luar track ya baiknya mereka kalem lagi, slow down lagi, temenan lagi kayak gitu sih. Jadi kayaknya batas-batasan kayak Lorenzo ataupun Valentino Rossi masa lalu kayaknya akan minim terjadi sih. Walaupun banyak penonton yang berharap itu bisa dipertontonkan gitu. Tapi ya gue lebih senang balapan yang gitu lah. Maksudnya bisa panas di lintasan, tapi di luar lintasan tuh baik-baik aja gitu. Ngapain gitu kan? Capek. Ini mungkin juga karena tipenya Peko Bagnaia sendiri gitu ya, yang memang kalem gitu dan menghindari konflik gitu ya. Nah, yaudah Bi, kita lihat aja gimana nanti di tahun 2025 di balapan MotoGP. Nanti untuk pertama ya, agenda pertama itu di Sepang Shakedown gitu ya, di sekitar Februari Yes. awal gitu ya. Nah, ada lagi tambahan dari Albi sebelum kita tutup, Bi? sudah cukup. Oke, Sobat After Race, itu tadi dia perbincangan gue sama Albi. Udah banyak banget yang kita obrolin gitu ya seputar isu MotoGP, mulai dari KTM, kemudian juga dari isunya yang terbaru dari Marc Marquez. Ada lagi nih tambahannya? Sudah aman, sudah cukup, sudah lengkap. Hanya tinggal menunggu Sepang Shakedown juga informasi-informasi lainnya ke kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel gue di Sabrina Evanalia. Bye-bye semuanya.